Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku di Malaysia ataupun Indonesia. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Udah beberapa hari ini aku tak buat konten ya. Saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia, khususnya Johor Darul Takzim ya. Ini aku memang cukup ketinggalan untuk update bola sepak Malaysia, khususnya karena kita tahu liga juga sebenarnya sudah bermula kembali ya. Dan mungkin yang patut disorot adalah jelang laga JDT melawan Selangor yang akan bermula tanggal 24 Jun ya. Dan kita tahu secara klasemen sekarang peringkat JDT kalau aku tak silap nih sementara dilewati oleh Sabah ya. Tapi memang Sabah ini masih lebih beberapa perlawanan berbanding dari Johor Darul Takzim. Nah, ini aku mau update soal Johor Darul Takzim ya. Kita tahu sebelum ini update terakhir terkait Tunku Mahkota Johor ya yang meninggalkan JDT, tapi ada update lagi karena ayahanda dari Tunku Mahkota Johor meminta agar TMJ ini untuk tetap urus JDT ya. Dan yang menarik ya, kalau aku coba elaborasi lagi ya, beberapa hari yang lalu Tunku Mahkota Johor ini kan muncul ya di latihan dari Johor Darul Takzim ya, dengan skuad yang kebanyakan kembali dari tim nasional Harimau Malaya yang berhasil lolos ke Piala Asia ya. Dan di situ nampak TMJ mengamati latihan tersebut, dan di postingan official Johor ini TMJ memberikan komentar, "Back in business, nantikan berita-berita baik buat JDT dan keluarga JDT, pemain, event, dan sport deal baru yang akan menjadikan JDT semakin besar dan stabil untuk 10 tahun seterusnya. Kepada penyokong maintenance stadium attendance, kita ada reputasi to maintain ya." Ini adalah komentar dari Tunku Mahkota Johor di postingan latihan dari JDT beberapa hari yang lalu. Dan baru saja ya, bukan baru saja ya, tapi tepatnya beberapa jam yang lalu ya, itu JDT membuat sebuah postingan ya yang secara detailnya itu di Facebooknya. "Usaha berterusan mengkekalkan momentum, memperkasakan jenama, menambah aset bernilai dan kesinambungan legacy ya." Jadi ini mungkin follow up apa yang sudah ditulis oleh Tunku Mahkota Johor di akun official Johor ya. Klub bola sepak Johor Darul Takzim kini berada di landasan yang terbaik dalam mencapai lebih banyak kejayaan. Kejayaan kini telah menjadi satu ketagihan dan organisasi dilihat sentiasa agresif untuk terus menjejak lebih lagi naratif kecemerlangan di masa hadapan. Berpegang pada dogma tersebut, keseluruhan komponen dalam organisasi sentiasa berusaha memantapkan pasukan sedia ada, memperkukuhkan lagi jenama, menambah aset bertaraf dunia, dan melonjakkan superiority setiap pemain muda ya. Poin-poinnya adalah menambah kekuatan Harimau Selatan, muka baru yang akan menaungi jersey merah biru. Nah, kita tahu direktur dari JDT yaitu Alistair Edwards ya, beberapa hari sebelum ini atau mungkin akhir bulan Mei, yaitu tepatnya bulan Mei tanggal 30 itu ada postingan bahwa ada rencana untuk mendatangkan player baru ya. Ini kaitannya memang JDT yang mengikuti banyak kompetisi ya. Piala FA masih lolos, Liga Super Malaysia, kemudian Liga Juara-Juara Asia juga lolos ke 16 besar, yang dimana akan bertemu dengan Urawa Reds yang akan bermain di Saitama Stadium ya, bermain di Jepun. Ini cukup berat sih. Nah, mungkin itu faktor karena banyak turnamen itu akan mendatangkan player ya, termasuk 2 player tempatan dan 2 player import ya kalau aku tak silap ya. Dan ini masih menjadi misteri ya, siapa saja. Karena kalau di postingan ini ya di Johor Southern Tiger, maka pada jendela perpindahan kedua untuk Liga Super Malaysia 2022 yang dibuka semula bermula 28 Mei hingga 24 Jun 22, pengarah teknikal JDT Alistair telah mengumumkan ya
30 Mei 2022 bahwa JDT akan menandatangani beberapa pemain baru pada jendela perpindahan pertengahan musim kelak. Pemain tersebut bakal memantapkan lagi kekuatan Harimau Selatan dalam masa terdekat. Bukan sekedar retorik, barisan pemain yang terpilih pastinya adalah di kalangan pemain-pemain bola sepak yang mempunyai karisma, ability, creativity, credibility, dan quality spektakuler untuk menyarungi jersey merah buri ini. Nah, kalau dari apa yang sudah ini kan tentu kalau misalnya ini memang player tempatan, menurut aku itu adalah player timnas atau skuad Harimau Malaya, Zamazi atau mungkin yang lain ya, atau boleh jadi ada player kacukan, karena player kacukan juga statusnya kan player tempatan ya, dan ditambah mungkin ada beberapa player yang secara bermain di luar ya, yang secara umur juga masih muda, itu boleh jadi. Nah, untuk player importnya aku masih belum tahu ya, karena dulu kan yang aku bahas seringkali itu soal Jordi Amat ya, tapi nasibnya seperti apa nanti ya kita tunggu besok atau besoknya lagi ya, karena deadline-nya ini sampai 24 Juni. Kemudian pentas besar Spartan Stadion ya, Stadium Sultan Ibrahim membawa jenama JDT melangkaui sempadan ya. Jadi ini juga ada kerjasama ya. Sebelumnya memang sudah pernah diumumkan bahwa Stadium Sultan Ibrahim akan digunakan untuk ajang yang namanya Spartan ya, tetapi karena COVID akhirnya ditunda, dan nampaknya ini akan berlaku lagi pada untuk acaranya yang akan berlangsung, kalau tak silap ya, kalau aku baca-baca mungkin di bulan September ya. Ya bulan September 2022 ya. Nah, ini yang akan dilakukan di Stadium Sultan Ibrahim. Itu kerjasama yang bagus ya untuk penggunaan ataupun mempopulerkan lagi Stadium Sultan Ibrahim. Kemudian aset bertaraf dunia, status terkini pusat latihan baru berkonsep Jata JDT ya. Ya, walaupun JDT sudah mempunyai prasarana dan fasilitas yang cukup lengkap, ia tidak bermakna segala proyek naik taraf menemui jalan penamat ya. Nah, sebelumnya kita sudah tahu lah ya desain untuk training groundnya, tempat latihannya itu seperti apa ya. Umpak impian menjadi kenyataan pada 23 Mei 2021, media sosial resmi JDT telah memuat naik beberapa gambar menunjukkan lokasi sebenar pusat latihan klub bola sepak Johor Darul Ta'zim baru yang sedang giat dibersihkan. Terbaru pada 8 Juni 2022, media sosial resmi JDT telah memuat naik gambar terkini kerja-kerja meretakan tanah pusat latihan baru tersebut. Jadi memang sudah dimulai ya. Yang menarik, organisasi JDT telah menandakan kepada umum pelan lantai dan ilustrasi pusat latihan baru yang telah dimuktamadkan. Pelan lantai tersebut menunjukkan pusat latihan baru akan dibina bertentangan Stadium Sultan Ibrahim. Ianya akan dilengkapi grandstand stadium mini ya, bangunan JDT 3 dan 4, klinik JDT. Kemudian paling menarik perhatian bangunan penjabat pentadbiran 2 tingkat yang dibina adalah berbentuk jata kebanggaan Harimau Selatan serta dikelilingi 8 buah padang latihan. Jadi memang yang indoor itu adalah logonya dari Johor Darul Ta'zim dan ada 8 padang latihan cuy, bukan kaleng-kaleng. Kemudian pengiktirafan penuh penghargaan ya, Akademi JDT menerima pertama anugerah 2 bintang AFC. Hasil kerjasama dan sinergi dinamik dari klub-klub terkemuka dunia, JDT telah mendapat suntikan modul-modul latihan yang baru dan meningkatkan kualitas permainan dan melonjakkan superiority setiap pemain muda yang berada dalam Akademi JDT. Ketika ini JDT telah menjadi satu-satunya klub bola sepak di Malaysia yang menyediakan fasiliti bagi pemain akademi pasukan. Hanya dalam beberapa tahun selepas kolaborasi pengkongsian ide dan ilmu dengan klub-klub terkemuka tersebut, organisasi JDT telah memiliki 3 pusat latihan di naik taraf dengan kemudahan-kemudahan sophisticated dan bertaraf dunia. Segala fasilitas ini dikhususkan khas untuk skuad akar umbi yang berlokasi di Padang Tapak University Teknologi Malaysia di Johor Bahru, Padang Mawar di Pasir Gudang, dan Stadium Mini Taman Ungkutun Aminah di Skudai ya. Pada 6 Juni 2022, organisasi JDT menjadi perintis apabila Akademi Bola Sepak JDT diiktiraf sebagai Akademi Bola Sepak pertama di Malaysia menerima anugerah status Akademi 2 bintang oleh Konfederasi Bola Sepak Asia ya. Nah, ini adalah apa-apa yang memang perkara yang sudah dilakukan oleh JDT dan akan ya dilakukan oleh Johor Darul Ta'zim. Nah, ini menarik ya, bagaimana proyek ya, walaupun kita ada isu ataupun sebelum ini TMJ tinggalkan JDT ya, tapi proyek-proyek besar yang sedang
atau sedang berjalan ataupun yang akan dilalui, dan proses itu tetap berjalan sesuai dengan visi ataupun misi dari Johor Darul Takzim. Ya, kita tunggu kiprah dari JDT ke depannya, apalagi JDT ini akan beberapa hari lagi ini akan melakukan perlawanan yang cukup sengit ya, melawan Selangor yang kemarin juga habis atau sempat berpesta ya di perlawanan sebelumnya. Ini menarik untuk kita tonton, apalagi jadi itu juga banyak kompetisi yang diikuti, termasuk 16 besar Liga Juara-Juara Asia yang akan bertemu dengan Urawa Reds ya, yang akan menjadi tuan rumah. Nah, kira-kira seperti apa perkembangan jadi selanjutnya, ini menarik untuk kita ikuti. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya, sia-sia semuanya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.